mulai dari awal, pertengahan, dan akhir Tuhan. Jaga kami di tempat ini Bapak. Kalau ada roh jahat Tuhan hancurkan, patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Begitu juga Tuhan hamba kami Tuhan untuk mendapatkan firman-Mu di sore hari Tuhan. Berkati Tuhan di tempat ini Bapak. Berikan Tuhan yang terbaik supaya kami bisa mendapatkan hikmat Tuhan. Dari tempat itu pulang kami mendapatkan hikmat Yesus. Tuhan Yesus, saudara kami Tuhan tidak dapat hari di sore hari ini Bapak berkumpul dengan kami di tempat ini Bapak. Tolong di mana saja mereka Tuhan maupun sakit penyakit Tuhan. Berkati Tuhan mereka Tuhan maupun pekerjaan mereka Tuhan ada halangan atau jualan ini Bapak. Tolong Tuhan berikan yang terbaik Tuhan supaya bisa berkumpul kami besok Tuhan beribadah di tempat ini Bapak. Kami bisa mendengar firman-Mu Bapak. Dan itulah tujuan kami Tuhan Yesus mendengar firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Begitu juga pimpin musik Tuhan, berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus itu selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan. Dengan Dia panggil nama saya. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan, rayakan, karena Yesus akan dirayakan sore hari ini. Amin.
Yesus rayakan, haleluya. Yesus rayakan, amin. Rayakan, Yesus rayakan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Rayakan, Yesus rayakan, haleluya. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup. Berikan ruang kesaksian dulu saudaraku. Ya, kurasa mungkin di minggu ini mungkin ada yang kisahnya yang perlu disaksikan di sore hari ini. Tuhan akan mendengar kesaksian apapun sekecil apapun, pasti Tuhan tahu. Ya, kami serahkan semua kepada saudaraku untuk bersaksi. Shalom. Selamat sore. Selamat kita berbakti di dalam kasih Tuhan Yesus. Dalam beberapa 1,5 bulan ini mungkin yang paling menderita saya, yang paling terpukul saya, yang paling ada di bawah pun saya. Mulai saat sebelum hujan besar, banjir, orang tua saya bicara, "Ya, kamu bisa nggak datang ke Bogor? Ada apa, Pak? Ada kondangan sebelah, gak enak kalau nggak datang." "Iya, Pak, mudah-mudahan nggak hujan." Kalau pada saat itu memang belum hujan. Setelah 2 hari kemudian, di hari Kamis, mulai tanda-tanda hujan tersebut. Namun sebelum itu saya udah bicara sama di hari Kamis itu, dia telepon lagi. "Kalau kamu kan misalnya sana hujan, jangan paksakan datang." "Iya, Pak, kalau bisa Bapak kalau misalnya memang mau yang nggak datang, jangan pergi ya." Itu saya larang karena saya tahu Papa saya bagaimana. Dan Papa ngajak saya karena satu rumah pada pergi ke Surabaya untuk menghadiri wisuda S2 adik saya. Maka itu dia mengundang saya. Sewaktu itu dia bicara, "Temenin Papa ya, ya." Nah, bahasa ini mungkin masih nyangkut di dalam pikiran saya. Namun saya percaya Roh Kudus menghibur secara kehidupan saya pribadi. Maka itu saya bilang, kalau saya itu mungkin yang paling terpuruk
tidak tahu kabar lagi ke papa. Oh, dia ada bekas chattingnya handphone pribadi saya. Kalau lu nggak bisa datang jangan paksa. Kalau banjir jangan pergi. Kalau adik-adik saya sih dengan memori mereka, ya kalau saya mengingat memori saya anak yang paling tidak cocok. Saya tidak cocok sama papa saya. Setelah saya bertobat, saya sekolah Alkitab, saya lepas pengampunan, saya berdoa. Setelah itu saya lepas pengampunan, saya tahu, saya mengerti hanya kasih yang bisa memaafkan, hanya kasih yang bisa menaruh dia di dalam hati saya. Katanya dalam saya berdoa, saya hanya menangis, saya memanggil papa. Jujur, saya kehilangan figur papa. Di mana saya masa kecil saya, orang tua saya tuh, papa saya tidak pernah mendapatkan kehangatan dari dia. Dia kasar, dia sangat arogan, dia luar biasa untuk marah. Bahkan sampai masa-masa tuanya sama mama pun terkadang masih mengamuk. Pernah saya bisa bicara dengan mama kan sudah tahu papa sekian tahun. Saat ini mama 50 lebih loh, Ma. Sabar, Ma. Papa itu baik. Papa itu sayang mama. Kita kan nggak tahu apa yang dipikirkan mereka, apa yang dipikirkan beliau. Saya sambung lagi cerita awal. Kalau saya berpikir, kalau saya ada, saya yakin papa tidak akan saya batasin gitu dia punya makan, karena penyakit dia yang saya jaga di Hermina itu khususnya melekat dan melingkar. Dan saya waktu dibuang ke Cipto di rumah sakit Hermina tersebut, saya udah punya perasaan jelek karena papa lahir di Jakarta, besar di Jakarta, dia akan pulang ke Jakarta dan pulang tidak akan kembali. Saya punya perasaan seperti itu, tapi hanya ini mungkin halusinasi saya. Kenapa juga saya bilang ini saya terpuruk? Pada saat papa masuk rumah sakit hari Minggu tersebut, papa masuk ICU. Adik-adik saya semua pada kebingungan, 1 hari 2 hari mereka pada bingung dengan yang jaga. Bagaimana yang jaga? Saya nggak bisa berkata apa-apa karena air aja belum surut. Keadaan rumah berantakan. Ya saya sih bukan pahlawan di dalam rumah, saya bukan pahlawan. Atau saya pahlawan di dalam rumah keluarga besar saya. Saya bilang kalau saya ada, tidak ada yang buat lotre siapa yang jaga, ganti shift. Saya sudah 2 kali untuk menjaga papa, baik 5 hari tanpa tidur. Ada tidur, tapi tidur ayam. Saya tidak akan tinggalkan papa. Namun waktu berjalan, puji Tuhan, pada masa operasi memang dokter waktu di Hermina bicara umur papa dikasih waktu tidak lama, resiko untuk orang tua ini dioperasi.
Dan sebelum itu, sebelum masuk Kiptok, kami sudah berunding, Pak, siap untuk dioperasi. Ada jeda dulu dia untuk menjawab. Siap, Pak. Masih belum ada respon. Kalau misalnya Papa semua anak-anak siap mendukung, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Kalau misalnya memang Papa untuk dengan menjalankan operasi, Papa punya keyakinan Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Itu yang saya percaya. Percaya kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, Pak. Dia jawab, Papa mau operasi. Dan pada saat dibawa ICU juga, sebelum dimasuk ke ICU, sebelum masuk IGD di rumah, Papa mau operasi saja. Papa udah gak kuat. Sepertinya ini dipukul-pukul, rupanya luar biasa. Setelah masuk IGD, ICU, puji Tuhan keluar dari ICU. Maaf saudara, saya bukan mendramatisir. Sebelum memang waktu yang Tuhan panggil untuk Papa saya, Papa kalau mau meninggal, Papa hanya keadaan tidur. Dan pada saat itu juga, di hari Minggu, Senin pagi, Citali, terima kasih saudara Bapak Ibu Gembala yang sudah menghadiri memberkati anak-anak kami. Saya tantang Charlie pada saat itu untuk bikin surprise. Charlie, Rizky, kita bikin surprise yuk. Kemong, keadaan seperti ini kita keadaan pesta. Ayo, Charlie juga berpikir seperti itu, Pak. Ayo, ternyata waktu berbicara lain. Saya istirahat, kebablasan. Charlie, sepertinya besok memasak dari banyak. Besok aja ya, Minggu. Ya udah, Pak, apa-apa. Charlie juga ngantuk, Pak. Dia kan karena pulang banyak ini itu yang dia kerjakan. Ya jarak dia pulang tanggal 14 dia semua yang dia kerjain. Di rumah pun masih berantakan. Ada lemari yang belum saya rapikan, kasur saya belum saya cuci dan saya jemur, ada satu kasur lagi itu belum rapi. Ternyata dia Citari dan si Rizky setelah acara di sini dia kabur ke TikTok. Dia kabur TikTok, memberikan satu ungkapan terima kasih dalam hati. Itu saudara, saudara Bapak Ibu, menunjukkan dan sempat Charlie mengantarkan mama untuk pulang ke Bogor. Dan mungkin rencana Tuhan beda. Memang saya tidak ditugaskan lagi untuk menjaga orang tua saya. Bukan karena saya nggak bisa atau bagaimana, kebetulan ada rencana Tuhan yang mungkin dibalik tersebut. Adik-adik saya kan memang pada tugas. Biar adilnya di dalam hidup bukan saya aja. Semua adik-adik saya merasakan menjaga orang tuanya di mana kala Papa lagi sakit. Semua terjadwal. Cuma saya secara pribadi, maka itu saya merasa bersalah. Saya merasa kehilangan. Saya bilang sama mama saya, mungkin saya dilihat menyendirilah waktu di rumah duka. Saya bilang begini, Ma, tolong bilang adik-adik, ini suasana duka. Mereka nggak merasakan apa yang saya rasakan. Jadi kita sama-sama berduka. Tolong. Mungkin saya yang paling bersalah pada saat ini dan kemarin. Saya minta maaf, Pak. Yang mau mengerti, lanjut lagi tentang Charlie. Ternyata mama saya dibawa ke Bogor untuk tujuan
merapi-rapikan. Andai kata pada saat itu masih ada, dan mama saya kebetulan juga karena berpenyakit terlebih asma, obat utamanya ketinggalan. Obat asmanya ketinggalan. Berpikirlah minta antarin dari pulang. Tinggal adik saya sendiri, pas bawa saya, adik saya yang menjaga. Pada sore hari papa saya dikorek dahaknya karena dia tidak bisa bernapas atau bagaimana, rasanya nyangkut di leher. Papa saya bukan hanya penyakitnya yang di perut, dia ada tiroid di sini. Dokter juga bilang harus dioperasi, saraf kejepit dari bawah leher, bawah tempurung tulang leher, dari tubuh kepala sampai ke kaki. Bentuk badan bapak saya udah kayak perahu. Jadi kalau kata orang bilang bapak saya udah kayak robot, jalannya tidak bisa banyak bergerak. Nengok aja satu badan dia harus berputar. Nah, jadi memang perjalanan hidup orang tua saya tersebut sangat luar biasa. Yang saya pegang, saya kutip dari keberadaan papa. Kemarin saya bilang, Ma, Alkitab papa buat saya. Ini saja yang saya minta. Saya kalah sama papa saya. Saya akui. Saya hormat sama dia. Keteladanan dia. Pagi nyari air minum, baca Alkitab, mungkin 1 jam atau 2 jam. Saya akui dia. Keteladanan itu yang saya tidak bisa pakai. Saya tidak bisa ikuti. Saya lanjut dengan cerita bagaimana perjuangan papa. Dijagal sama adik saya, jam 5 dikorek tabnya. Adik saya tidaklah, katanya setiap jam dia memperhatikan papa. Setiap jam. Pada subuh belum lama dia buat status, papa enak ya tidurnya, dan disitulah terus tidak bangun lagi. Suster tegur adik saya, ibu tidak tahu bapaknya nggak ada. Itulah yang papa minta. Papa mau tidur di dalam panggilan Tuhan, tidak menyusahkan siapa-siapa, walaupun dikala duka. Kami percaya kami bersama-sama Tuhan Yesus, kami bersama-sama penolong yang setia. Kiranya teladan papa yang bisa saya kutip itu selalu membaca kebenaran firman Tuhan. Saya tahu kelakuan papa saya tahu jahatnya dia, baik dalam rumah tangga, bahkan sama diri saya. Puji Tuhan, saya sudah memaafkan, saya melepaskan. Saya bilang sama mama dan adik-adik saya, itu papa kita, orang tua kita. Tidak ada kata lain untuk kasih. Puji nama Tuhan, sebagaimana saya ada, itu saja kemurahan Tuhan. Saya percaya Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Guyonan saya sama hamba Tuhan, rekan sama hamba Tuhan. Silalah. Kalau ada penitipan helm, saya titip sama kepala saya sekali. Tapi puji Tuhan, saya bukan seperti itu. Tapi saya bangga sekali lagi saya bisa ada pada saat ini. Bukan kuat saya bisa bicara juga Kudus bersama-sama kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.
kita dimuliakan selalu, kita apalagi kita udah ditikus ke kayu salib. Jadi semangat Pak. Saya juga mengucapkan dari keluarga saya turut berduka cita Bu ya. Ibu ya, ini Ibu ya. Bapak. Hah? Bukan, mertua. Mertua ya? Oh iya. Saya turut berduka cita kepada Bapak. Kemarin juga di grup di gaun Bapak saya bikin juga ya. Jadi intinya ya itulah rencana Tuhan. Memang kadang-kadang manusia ini ketika orang tua kita hidup tidak pernah kita menghargai. Tapi ketika kita pergi orang tua, baru kita penyesalan semuanya. Kayak saya ini nggak ada bapak dan ibu saya. Ketika kita pulang, apa yang kita lihat? Pulang saya ke kampung, adik saya kapan pulang bang? Gitu bahasanya. Tapi ketika waktu ibu saya ada sama bapak saya, nak mau makan apa? Mau kita potong ya? Dibuat katanya. Nah, itulah bedanya kepada orang tua sejauh manapun ya, memang sih yang kita hilangi apa yang kita sayangi orang tua ya, kayak yang di perintah kelima, hormati orang tuamu. Padahal kita nggak pernah hormati orang tua. Apalagi saya ini bandelnya minta ampun itu. Jadi ya terpuji nama Tuhan. Itulah artinya kita datang ke sini ibadah supaya minta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Kita mengingatkan dosa kita. Makanya kita hadir di sore hari ini memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi nggak ada yang terburuk Pak. Ya intinya yang perlu kita doakan itu bukan Bapak lagi, tapi yang hidup, adik-adik kita, anak kita, dan sekitar kita. Itu yang perlu kita doakan supaya semangat, supaya sehat. Kalau Bapak kan sudah dipanggil Tuhan, itu urusan Tuhan. Itu aja Pak. Semangat Pak ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ada lagi ya, kami serahkan semua yang ini. Mungkin masih ada lagi kesempatan. Mas saudara Pak. Mungkin masih ada ini, ada waktu Pak. Salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, kita semua ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya sepanjang minggu ini ya. Kalau hari Senin kemarin saya pulang kerja itu memang sudah gak enak badan juga, pulang malam tiba-tiba mau mendekati laundry yang dekat Indomaret yang sudah mau masuk ke rumah itu, di sana ada mobil parkir. Ya kalau mau parkir kenapa nggak masuk ke dalam gitu? Tapi kita nggak boleh menyalahkan gitu. Karena saya sudah capek, kehujanan, dan tidak enak badan. Saya nabrak mobil yang parkir di pinggir jalan itu, sehingga saya terpontal-pontal kemana-mana. Sepatu saya entah kemana-mana. Jadi ini jempol kaki saya ini tekuk gitu ya sampai. Tapi patah enggak, retak juga enggak, cuman enggak tahu kata tukang urut itu ya cuma memar gitu. Dan ini juga masih bengkak sih sebenarnya, semuanya biru-biru gitu. Puji Tuhan saya tidak ada luka, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya bersyukur ya Tuhan itu baik dalam kehidupan saya. Dan juga untuk anak saya Dela, di mana 2 minggu yang lalu dia udah mulai praktek di rumah sakit umum Tangerang. Dan begitu dia nyampe di sana saya udah bilang di kos-kosan itu nggak sehat deh lah, kata saya cari kos-kosan yang lain karena soal lembab saya lihat. Enggak mak, udah sempat dibayar gitu. Kenapa kamu? Dia saya bilang kontrak karena musim hujan banjir, sedangkan waktu masuk waktu pulang dia nggak menentu gitu ya, kadang masuk jam 9 malam pulang jam 4 sore gitu. Saya perlu memikirkan kesehatan dan keselamatan dia, jadi udah lebih baik ngekos dulu selama sebulan. Dan selama 2 minggu ini baru seminggu dia sakit dia di sana, tapi tetap dia ikut PKM gitu ya. Berdoa adalah udah minum obat belum? Dia beli obat-obat warung katanya. Dan Sabtu kemarin saya suruh pulang untuk berobat di klinik Paskes pertama. Dia pulang hanya berobat karena jam 2 nanti saya masuk mah gitu. Dan puji Tuhan tadi saya telepon juga udah 2 minggu udah mending mak sudah, cuman masih gitu-gitu amat mak, masih gak enak badan gitu. Tetap berdoa dan semoga nanti kasih kesembuhan sampai selesai PKL-nya, saya bilang gitu. Iya mak. Dan mungkin rencana nanti malam katanya di jam 10 mau balik
besok pagi. Ya puji Tuhan, semua ini karena kumpulan Tuhan saya bisa sehat, anak saya juga sehat. Dan yang ketiga juga, ini kebaikan Tuhan dalam hidup rumah tangga saya juga ya. Dan ini maaf saya bersaksi sedikit ya. Kalau di sana ada pembangunan rumah ya di Blok CB itu udah berjalan dari bulan 25 Desember sampai sekarang gitu ya. Kalau hari Selasa itu tiba-tiba ada orang datang naik mobil Pajero gitu ya, warna hitam. Saat tukang itu makan siang, terus tiba-tiba ada seseorang turun dari mobil dan gak masuk ke dalam rumah itu, enggak. Dia berdiri di pinggir jalan dan berteriak gitu, permisi gitu kan. Kaget tukang itu yang lagi sedang makan. Dia sendiri, adiknya lagi pulang karena rumahnya di Gelang. Ya Pak, ada apa gitu kan. Ini siapa pemborong rumah gitu. Dibentak habis-habisan itu tukang sampai ketakutan gitu kan. Tapi dia nggak cerita sama kami itu. Udah gitu dia diam. Kalau nggak nanti saya tutup ini ya proyek gitu kan. Apa begitu, saya salah apa gitu. Terus akhirnya ya mungkin tujuannya minta ini duit dia. Terus akhirnya dia panggil, keluar kamu cepet. Ya saya lagi makan Pak, tunggu sebentar. Keluar katanya. Akhirnya dia keluar, suruh masuk mobil. Nah ada apa gitu kan. Terus masuk dulu katanya. Mana temanmu? Lagi pulang makan Pak gitu. Jadi dia mau masuk ke mobil itu, dia lihat dulu ada orang di belakang enggak, takutnya nanti saya disekap gitu kan. Akhirnya dia masuk dan di dalam mobil itu ditutup. Terus di sana ditanyain siapa yang punya, terus mana nomor teleponnya, segala macem. Pokoknya banyak ditanyain. Terus udah sini dulu nomor teleponnya punya rumah. Dikasihlah nomor teleponnya Pak Junta gitu ya. Terus pas dilihat profilnya, ya biasalah ya, ada temannya berfoto dengan polisi gitu. Terus udah gitu, wah ini berat gitu kan. Terus di dalam mobil itu, emang rumahnya di mana? Situ Pak dekat. Kalau mau saya panggil boleh. Oh jangan katanya gitu. Terus akhirnya ditelepon, halo selamat siang gitu. Bahasanya pun gak sopan. Ini saya dari Satpol PP katanya. Saya tadi lewat pas jalan sini Pak katanya. Iya terus ada apa? Itu bangunan Bapak ya. Mau tiket berapa itu Bapak buat? Emang ada urusan apa dengan Bapak? Gitu kata Pak Junta kan. Enggak, saya mau tanya itu mau lantai berapa gitu kan. Enggak Pak, ya hanya biasa-biasa aja gitu. Oh, tapi ini bisa nanti ya jangan ngobrol enggak. Sekarang gitu. Ya boleh di mana katanya. Ngopi-ngopi dulu kita katanya. Ya di mana tempat saya datang kata Pak Junta. Tapi saya buru-buru juga ini katanya. Lah situ yang ngajak tapi kok malah buru-buru katanya. Begitu. Jadi maunya apa? Satpol PP kamu di mana? Dari mana? Kenal si anu. Oh udah pindah ke sana ke sini dia bilang gitu kan. Dengan pendek cerita gitu. Terus akhirnya tukang saya dikeluarin. Dan dia udah pucat lah ceritanya gitu kan. Saya nggak ke sana karena hujan deras kan. Baru tadi saya mampir di sana, saya tanyain, terus lain kali Pak jangan mau kalau diajak masuk ke mobil apalagi sendiri siang-siang gak ada orang, takutnya ada apa-apa gitu. Tapi saya bersyukur itu semua karena pertolongan Tuhan. Kalau sempat tadinya dia dibawa masuk disekap gitu ya, dibawa kemana-mana terus saya ditelepon, dibuat, ya macam-macam lah gitu kan. Nanti diminta kalau Bapak enggak kasih uang segini, saya nggak lepasin ini gitu. Saya udah berpikiran macam-macam gitu. Tapi saya percaya bukan karena kekuatan kami dan bukan karena foto profilnya Pak Junta ya, tapi karena ada Tuhan di dalamnya yang untuk menolong semuanya itu. Kalau enggak tadinya ya saya bagaimana gitu kan, saya pekerjakan orang, saya juga harus bertanggung jawab gitu atas keluarganya gitu. Dan ya itulah kesaksian saya seminggu ini. Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya, kehidupan keluarga kami. Tuhan tolong, bukan karena hebat dan kuat kami, tapi karena Tuhan ada di dalamnya dan beserta kami. Tuhan Yesus kita semua.
kasih. Ya, terima kasih kesaksiannya di sore hari ini. Jadi dengar Tuhan semua apa yang kita keluhkan kepada Tuhan, Tuhan pasti datang untuk membantu kita. Ada lagi saudaraku yang bersaksi, ya dikasih kesempatan. Kamu nggak bersaksi mah? Kebetulan ipar saya, ipar ya, apa? Ini sakit apa tuh mah? Kanker apa? Kanker usus. Dia udah saya kayak lidi, udah kurus banget gitu loh. Jadi saya juga kepada Ibu Gembala sama Pak Gembala dan jemaat semua, kemarin waktu saya tinggal di Pekanbaru, udah kasihan banget ya, udah kurus banget. Saya lihat itu di fotonya. Ya tolong dukung dalam doa supaya kalau memang rencana Tuhan mau dipanggil, ya kami juga sama mertua sudah pasrah. Karena kalau kita lihat segi dari fisiknya, udah saya nggak kuat ya, saya aja lihat udah kayak gimana ya, ya namanya kanker kan itu. Jadi kasihan juga saya lihat ipar saya itu, ya dukung dalam doa. Dan termasuk juga kesaksian untuk suatu pengalaman anak saya kemarin yang demam berdarah itu, saya bikin obatnya itu macam-macam. Makanya kalau ada yang sakit jangan banyak konsultasi dengan orang, semua memberitahukan obat ini. Ternyata memang Tuhan menyembuhkan. Tapi saya obatnya bagus, daun pepaya dicuci, habis dicuci baru peras, itu bisa naik trombositnya. Pak Wikin kemarin ngasih obat angkelnya, ada obat apa itu Cina-Cina itu. Tak juga nggak ada trombositnya, dari 6.400 malah turun sampai 2.100. Dokternya nakutin lagi, Pak kalau nggak banyak minum ini anak bisa berdarah dari hidung. Loh, masa kayak gitu dok? Iya. Datang lagi susternya, Pak ini obat di rumah sakit tidak ada, paling cuma antibiotik doang. Loh, mana dong obatnya? Buat apa saya datang di sini? Saya gituin, ya paling obat antibiotik doang. Itulah makanya saya telepon, pas weekend telepon, ini aja coba Pak, saya udah 3 kali demam berdarah. Itu kebetulan yang tukang parkir yang lebih mancung itu, dia bilang daun pepaya itu cuci, langsung saya bawa ke rumah sakit, langsung naik dari 2.100 naik 2.900 sampai 3.000 sampai 7.000. Jadi ini maksud saya, ini suatu pengalaman bagi saya. Ya intinya mungkin juga bisa suatu saat atau saudara atau apa yang berdarah itu sangat manjur obatnya itu daun pepaya itu. Jadi ya itulah kesaksian. Mari kita menyanyikan, karena telah kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyikan Roh Kudus kau hadir di sini. Kau
Jamahlah kami, penuhi kami dengan jamahlah kami, jamah kami Tuhan sore hari ini Bapa. Jamahlah kami serahkan dengan hamba-Nya, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Kami menyerahkan seluruh hidup kami untuk kami mendengarkan berita firman-Mu. Setiap benih dari firman Allah yang ditaburkan kepada kami itu mempengaruhi seluruh kehidupan kami, sehingga kami semakin bersandar, berharap, dan menyenangkan hati Tuhan. Urapi kami dengan kuasa firman-Mu, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang kedua. Kitab Filipi pasal yang kedua ayat 3 dan ayat yang keempat. Filipi pasal 2 ayat 3 dan ayat yang keempat. Kita baca ayat ini bersama, ayat 3 dan ayat 4 dari Filipi pasal yang kedua, 2-3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam Injil Markus pasal yang ke-10, Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-45. Kita baca bersama-sama ayat ini. Markus pasal yang ke-10 ayat 43 sampai 45, 23. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan. Ide dasar dari kedua ayat ini, baik Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4 maupun Markus pasal yang ke-10 ayat 43 sampai 45, ide dasarnya adalah melayani. Melayani yang dimaksud pada bagian ini adalah memberi manfaat kepada pihak lain. Jadi kalau kita bicara tentang melayani, maka harus ada unsur ini, memberi manfaat kepada pihak lain. Saya ingin bicara dalam kaitan rumah tangga, keluarga, suami dan istri, melayani pasangan. Kalau bicara melayani itu adalah memberi manfaat kepada yang lain, maka sesungguhnya pernyataan ini harus diawali dengan sebuah komitmen untuk membantu orang lain. Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan Paulus dalam kitab Filipi pasal yang kedua maupun Markus pasal yang ke-10 adalah linear. Bagaimana Tuhan memanggil setiap orang percaya
yaitu untuk melayani pasangan atau memberi manfaat kepada pihak lain. Memberi manfaat itu adalah konotasinya positif. Memberi manfaat itu tidak pernah berkonotasi negatif. Artinya setiap pribadi, setiap manusia harus punya tanggung jawab untuk memberi manfaat kepada orang lain atau pasangannya. Inilah yang dimaksud dengan melayani. Walau kadang-kadang kalau ditanya secara jujur kita mau bisa menjawab, dalam sebuah hubungan kita, relasi yang kita bangun dengan pasangan kita itu lebih banyak menginginkan menerima, bukan? Atau kita maunya itu hanya diberikan manfaat saja setiap hari, setiap waktu, kita maunya menerima. Padahal melayani itu adalah bicara tentang memberi. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia yang masih terdiri dari darah dan daging, kita maunya adalah menerima. Sulit bagi kita untuk memberi. Padahal ada satu sisi positif yang luar biasa ketika kita berani memberi. Memberi itu memang ada yang kurang dari dalam hidup kita ini. Ada sesuatu yang kita korbankan di dalam hidup kita ini. Tetapi justru memberi itu adalah konsep di mana kita tidak akan pernah berkekurangan. Karena kita memberi manfaat kepada orang lain, memberi manfaat khususnya kepada pasangan. Kalau pasangan kita, mereka menikmati manfaat dari kita, maka sebaliknya pun kita akan menikmati manfaat yang sama. Persoalannya adalah kita masing-masing manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, yang cenderung melakukan pelanggaran ini, mau kita kan menerima terus. Kita mau menerima pasangan, menerima dari pasangan kita, atau dengan kata lain kita kan maunya dilayani. Acap kali saya katakan begini, Bapak Ibu Saudara, mendidik anak. Mendidik anak itu kalau kita berkata mengasihi anak, anak itu tidak akan kita biarkan. Contoh mengasihi yang salah itu adalah begini, waktunya bangun pagi kita biarkan, janganlah dia capek, dia lelah. Jangan biarkan tidur, masih pagi, biarkan saja. Nanti jam 7 mau sekolah, bangun, gak usah mandi, sekarang langsung pakai baju. Kita buat mudah semua. Itu persepsi kita tentang mengasihi anak. Tapi sesungguhnya itu adalah jalan pintas untuk menjatuhkan anak-anak kita. Ia akan menjadi anak-anak yang gampangan. Ia akan menjadi anak yang cengeng. Ia akan menjadi anak yang mudah menyerah pada waktu menghadapi tantangan hidupnya. Inilah manfaat memberi. Inilah manfaat dari menerima, yaitu negatifnya. Tapi dalam ranah hubungan suami dan istri, saya percaya begini, akan selalu ada timbal balik, mutualisme antara satu dengan yang lain. Jadi konsep hidup yang benar di dalam Kristus itu bukan menerima, tetapi melayani. Dan melayani itu adalah memberi.
Markus pasal 10 tadi menyatakan Yesus itu datang untuk melayani. Pertanyaan besarnya, apa kaitannya dengan para pengikut Yesus ketika Yesus berkata demikian? Artinya Yesus sedang mengajar kepada mereka agar mereka memiliki kesediaan untuk melayani, yaitu memberi manfaat kepada orang lain. Yang tentu saja kita membaca dari ayat-ayat itu, orang yang bisa memberi diri, orang yang bisa melayani pasangannya adalah orang yang terlebih dahulu memiliki kerendahan hati. Filipi pasal 2 menyatakan demikian. Orang yang mementingkan diri sendiri tidak mungkin bisa memberi, tidak mungkin bisa melayani. Karena konsepnya adalah diri sendiri. Aku saja kurang, aku sendiri belum cukup, masa saya mengeluarkan sesuatu kepada pasangan? Ini sesuatu yang mustahil. Tapi saya ingin katakan begini, orang yang bisa memberi, orang yang bisa melayani pasangannya adalah orang yang terlebih dahulu memiliki kerendahan hati. Karena kata Paulus, ia menyebutkan bahwa kerendahan hati itu melibatkan pengorbanan. Sebuah aktivitas, sebuah tindakan tanpa pamrih. Bapak Ibu Saudara, mencermati pernyataan ini, sulit kita mendapati konsep di luar dari kekristenan, sikap atau perilaku tanpa pamrih, atau yang disebut sebagai sebuah pengorbanan itu. Sulit kita mendapatkan pernyataan itu. Tapi itu hanya ada di dalam Kristus. Artinya orang yang bisa melayani, yang bisa memberi, di mana dia harus terlebih dahulu memiliki kerendahan hati itu, karena di dalamnya seseorang harus kelihatan prinsip nilai pengorbanan di dalamnya. Dan pengorbanan itu harus tanpa pamrih. Sampai kepada tindakan tanpa pamrih ini pun, Bapak Ibu Saudara, sulit sekali kita cerna. Sulit sekali dipikirkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi saya terlalu percaya, kalau pasangan suami istri memiliki kerendahan hati, pasti masing-masing mau berkorban, dan korbannya itu pasti tanpa pamrih. Ia tidak memperhitungkan untung dan ruginya, tapi ia tahu, yang ia mengerti hanya mengalir saja. Yang ia tahu hanya melepaskan saja apa yang dia punya, apa yang ia tidak punya, atau potensi apa yang ia miliki. Yang penting ia memberi. Masalah kemudian ada timbal baliknya atau tidak. Orang yang berdasarkan kasih, ia tidak memikirkan hal itu. Yang penting bagaimana pasangannya itu mendapatkan manfaat dari pribadinya. Ini kan susah, Bapak Ibu Saudara, ini kan sulit. Tetapi inilah panggilan kita di dalam keluarga Kristen. Bagaimana masing-masing diri itu harus memberi manfaat kepada pasangannya. Dan orang bisa bermanfaat bagi pasangannya kalau ia memiliki kerendahan hati. Kalau apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13, Yohanes 15 ayat yang ke-13, saya baca demikian, Yohanes pasal 15
ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah yang disebut kasih tanpa pamrih, pengorbanan tanpa pamrih. Itu di sini tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam Matius pasal yang ke-10 pun demikian, Tuhan Yesus katakan begini. Matius 10 ayat yang ke-8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bagian ini menegaskan kepada kita bahwa ketika kita memiliki kasih di dalam hidup kita ini, kita memiliki kerendahan hati itu. Kerendahan hati itu tidak kita pelajari di bangku sekolah, tetapi itu menjadi pengalaman pribadi antara kita dengan Tuhan. Sehingga apa yang Yesus katakan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Inilah tindakan tanpa pamrih. Tindakan tanpa pamrih itu tidak akan pernah membawa kita merasa kurang. Tindakan tanpa pamrih itu tidak akan pernah membawa kita mengalami penyusutan. Tapi justru yang dibarengi dengan kerendahan hati itu adalah sebuah kerinduan yang besar, sebuah keinginan yang besar. Untuk apa? Supaya pasangannya itu mendapatkan sebuah manfaat. Karena apa? Telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah tuntutan dalam pernikahan kita. Kita harus memberi manfaat kepada pasangan. Mari kita renungkan bersama manfaat apa yang sudah kita berikan kepada pasangan kita. Kalau ditanya satu persatu Bapak Ibu Saudara, pasti istri-istri kita akan berkata, begini saja sudah cukuplah, gak usah ada manfaat-manfaat. Itu sudah kartu mati, begitu perilakunya. Tapi yang pasti adalah begini, kalau kita sudah mendapatkan secara cuma-cuma dari Tuhan, mari kita dedikasikan diri kita untuk pasangan kita dan memberikan manfaat kepada pasangan kita. Memberikan manfaat kepada pasangan itu tidak hanya sekedar mencukupi kebutuhan hidup, tetapi juga memberikan rasa aman, memberikan rasa damai, memberikan rasa tentram, memberikan satu kenyamanan. Saya mempercayai begini Bapak Ibu Saudara, cepat ataupun lambat, konsep yang berlaku dalam kehidupan anak Tuhan yang seperti ini, inilah yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa ketika pasanganmu tidak seiman itu akan dimenangkan oleh perbuatan istrinya. Saya tidak menuntut seorang istri harus melayani, memberi manfaat kepada pasangannya, tetapi masing-masing diri berlomba menempatkan diri berperan sebagai seorang pelayan,
bagi pasangannya. Nikmat Bapak Ibu Saudara sebuah pernikahan, sebuah relasi, kalau satu dengan yang lain mengerti konsep ini, melayani pasangan, memberi manfaat, saling memberi manfaat satu dengan yang lain. Dalam relasi hubungan suami istri, yang pasti adalah kita harus mengupayakan kebaikan pasangan kita. Mengupayakan kebaikan bagi pasangan kita. Hari ini kalau Bapak Ibu Saudara mencermati fenomena-fenomena tentang relasi hubungan suami dan istri, konsep pembiaran lepas tanggung jawab itu sudah menjadi biasa. Jangankan berpikir memberi manfaat, mengupayakan kebaikan bagi pasangan. Sudah bisa satu rumah saja udah hebat begitu. Tapi saya percaya begini, ketika kita bisa mengupayakan kebaikan kepada pasangan, maka kita masing-masing akan memiliki sikap yang berbeda. Karena apa? Kita memulai dengan satu gagasan. Kita membawa satu ide terlebih dahulu. Ide itu adalah bagaimana pasangan saya supaya mereka bisa mendapatkan manfaat. Dan kalau masing-masing pasangan memikirkan hal ini, kalau masing-masing pasangan itu terpikir seperti itu, alangkah indahnya, alangkah baiknya sebuah pernikahan yang diisi dengan kasih Kristus itu. Persoalannya adalah begini, kita itu seringkali menunggu, memberi kesempatan kepada pasangan kita untuk melayani. Padahal itu sama saja kita menuntut pasangan kita untuk melayani. Selama kita memberi tuntutan kepada pasangan untuk melayani, maka kita tidak akan pernah merasa dilayani. Ada istilah jemput bola. Ada istilah jemput bola. Nah, kalau kita kenakan di dalam sebuah pernikahan Kristen, khususnya suami dan istri di dalam Tuhan, maka prinsip daripada memberi melayani itu tidak didorong oleh motivasi karena kita dilayani, tidak. Tetapi karena memang ada satu nilai yang melekat di dalam batin kita harus melayani, memberi manfaat kepada pasangan. Jangan menunggu. Kalau sekarang ada kesempatan, pergunakanlah waktu itu. Jangan menunggu besok. Jangan menunda-nunda kesempatan yang baik. Sebab menurut saya Bapak Ibu, hidup itu sangat singkat. Bukankah kayaknya baru beberapa tahun yang lalu kita SMA, kita kuliah, sekarang sudah mulai keriput kanan kiri, ya kan? Sudah tangan ini letoy kemana-mana gitu. Waktu itu begitu cepat. Apalagi kalau kita tambah, kita menunggu pasangan untuk memberikan manfaat kepada kita. Kita hanya berpangku tangan. Padahal ada kesempatan bagi kita untuk memacu diri, saling. Sebab saya mempercayai, ketika kita merespon dengan cara yang baik, dengan cara memberi melayani itu akan memicu pihak yang lain juga bisa melayani. Di Medan, itu namanya Jestam. Dia punya perusahaan. Setiap momen tertentu dia di dalam mobilnya itu membawa beras yang 5 liter itu sama uang 200.000. Dia panggil tukang gojek.
yang sedang makan, yang sedang duduk nunggu orderan dipanggil, "Bang Ojek, sini Bang. Saya punya beras, mau nggak beli dengan harga 1.000? Hah? 1.000? Enggak begitu. Bolehlah kalau 1.000. Ini khusus di daerah Medan, Sumatera Utara. Lalu tapi ada kembaliannya 200.000. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, komen dari keseluruhan, saya coba tes lihat komennya. Dia katakan begini, "Terima kasih orang baik, terima kasih orang baik, semakin diberkati ya Cesta." Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ada orang yang terinspirasi dengan perbuatan baik itu. Ada seorang dokter juga melakukan hal yang sama, tapi dia tidak menjual barang. Tapi dia tanya, "Pak Gojek, 100 ditambah 100 berapa?" 200, dikasih uang 200. Saya lihat lagi, ada pihak-pihak lain juga yang melakukan hal yang sama. Dia tampil, dia tidak bicara, dia tidak ngomong, tapi memberikan uang langsung ditempel ke pemulung-pemulung, ke para Gojek. Maksud saya adalah begini, sebuah tindakan yang memberi manfaat kepada orang lain, pasti orang lain itu akan terinspirasi cepat ataupun lambat. Kalau masing-masing kita memberi diri untuk melayani pasangan kita, cepat ataupun lambat, pasti pasangan kita pun akan terinspirasi juga untuk melayani. Kalau dua-duanya sudah berani mengambil konsep melayani dan berkomitmen untuk melayani, maka itu yang disebut madu pernikahan di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ucapan syukur kami persembahkan kepada Tuhan untuk malam hari ini. Kami sudah mendengar berita firman-Mu. Berikan kelegaan kepada hati kami untuk kami bertanggung jawab penuh di dalam kami berelasi dengan pasangan kami. Kiranya kasih Kristus itu nyata di dalam hidup kami, sehingga kami mampu memberi manfaat kepada pasangan. Dan Tuhan tolonglah kami supaya apa yang kami kerja dan kami lakukan ini adalah dalam rangka mengaktifkan kasih Kristus di dalam pernikahan kami. Tuhan tolong, Tuhan pimpin kami, bawa kami untuk masuk di dalam kebenaran ini, dan berikan inspirasi-inspirasi yang baru untuk kami mengawali dengan sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih firman Tuhannya. Saya tertarik juga tadi masalah suami istri itu Pak Gembala. Kebetulan saya semalam ada klien saya, ini satu orang Batak, satu orang Cina. Semalam kami sama istri memediasi supaya mereka ini dalam arti akur. Tapi yang dikatakan itu banyak egonya Pak sama ini. Maksudnya jadi nggak ada kesimpulan. Semalam suaminya mengatakan, "Saya ya udah pisah." Kami dari orang tua mengatakan kemarin, sudah kami iming-imingi supaya tidak bisa, sampai dikatakan tidak bisa cerai selain kematian. Tapi kata suaminya mengatakan kalau istrinya Pak Batak ini, ya saya ingin rukun kembali karena sudah 5 bulan orang itu bisa ranjang. Tapi semalam saya mediasi sampai saya emosi mengatakan itu, ya udah kalau memang itu keinginan kamu, ya nanti saya gugat kamu secara hukum, secara pengadilan. Tapi dalam hati saya, berdosa nggak kira-kira saya bikin gugatan hari Senin Pak Gembala? Itu makanya di semalam saya berdoa, Tuhan jangan sampai mereka memisahkan diri. Karena dalam hati kan kita gimana ya, saya karena sudah dengan beribadah ini takut. Tapi mau dikasih kuasa saya nanti malam untuk bikin gugatan hari Senin ke pengadilan supaya bercerai ya. Cuma dalam hati saya tuh ya supaya aku kembali, itu pikiran saya. Bukan masalah kalau mungkin saya tidak
tidak beriman ini, ya masa bodoh, yang penting duit. Ya duitnya besar kalau bicara kayak gini. Tapi kan pikiran masa memisahkan kita sebagai kita legal hukumnya, kayaknya nggak masuk akal. Jadi itulah kesaksian, makanya saya rimangi tadi firman Tuhan Bapak. Ya saya ingat semalam itu sama istri itu. Jadi ya itulah makanya kita perlu memang bertobatan dengan Tuhan supaya akar suami istri kita ini. Makanya kita datang sore hari ini. Mari kita memberikan persembahan, menyanyikan segala puji syukur Pak. Siapa yang bertugas? Kembali berdoa. Puji syukur karena punya kekayaan Tuhan, kesadarannya yang sudah mendapatkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan memboleh kami melakukannya, dan juga Tuhan kami berdoa supaya hamba-Mu diberkati dan hamba boleh memberikan firman-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan, supaya kami Tuhan anak-anak-Mu semakin kuat dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau memberikan persembahan pada saat ini. Tuhan berkati dalam tangan kami beri, biarlah Tuhan segera yang kami berikan pada saat ini menjadi hidup yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah juga Tuhan kami, berkati juga Tuhan semua segala pekerjaan kami, usaha kami. Berkati Tuhan supaya kami boleh memberikan yang terbaik dan memberikan dari yang akan datang. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Segala puji syukur. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau
tanggal 28 Februari hari Sabtu ada ibadah Komunita. Dengan kasih Tuhan WL-nya Ibu Chandra, firman Tuhan ya Bapak Pendeta Muda Stefan, dan persembahan Ibu saya. Demikian ya Bapak. Mari kita berdiri, kita akan berdoa. Tuhan teguhkan, Tuhan hiburkan keluarga Bapak Novianto yang setelah ditinggal oleh orang tua yang dikasihi. Tuhan yang mengaruniakan segala kehidupan yang baik kepada mereka. Biarlah mereka terus memandang ke depan, ada kuasa dan kemuliaan Tuhan yang menyertai. Pulihkan, sembuhkan Ibu Simanjuntak. Pasca kecelakaan yang ia alami, tangan Tuhan yang menopang dan menyembuhkan. Saudari Dela, Tuhan yang bekerja. Dan setiap kami, rumah tangga, keluarga kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkenan tinggal hadir di dalam rumah tangga dan keluarga kami. Melimpahlah keluarga kami dengan kemurahan dan kebaikan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus memimpin memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Singan siapa boy? Singannya Ibu Martin sama Ibu Chandra. Sige, Pak ya. Ketemu lagi dong. Naik motor nggak ya Pak? Iya Pak, kamu naik motor nggak tadi? Tadi. Belum.